bisa mengerjakan pelajaran. Tapi ternyata semakin hari zaman semakin canggih, ilmu semakin susah, bukan semakin mudah. Sekarang kelas 1 tuntutannya sudah seperti anak kelas 3. Ya, berarti cara berpikirnya sudah ke arah abstrak, bukan konkret lagi. Padahal di umur 7 tahun secara ilmu psikologi tahap berpikirnya masih konkret, bukan abstrak. Kebayang sama ibu kalau anak didiknya nggak bisa baca, kira-kira dia gelagapan nggak? Dia kalut nggak? Ini maksudnya apa? Ini bagaimana? Ini gimana misinya? Gitu ya. Akhirnya ada yang cap-cip-cup kembang kuncup atau dibacain sama guru. Nah, seberapa banyak, seberapa sering, seberapa lama, sampai kapan anak ini mau dibacakan oleh guru? Gitu ya. Nah, kemudian anak mandiri. Mandiri itu adalah bertanggung jawab, mau mengerjakan PR tanpa diminta, mau belajar tanpa disuruh, dan disiplin. Mungkin kalau ibu-ibu yang pernah kenal dengan saya, pernah sekolahnya menghadirkan saya nggak pernah puas. Saya punya anak 2, bereksperimen dengan 2 anak ini. Salah satu anak saya sudah siap dengan kriteria yang ada di layar, dan anak saya yang satu lagi dengan kriteria yang tidak ada di layar. Alias anak saya yang kedua, dia tidak mau mengerjakan PR di kelas 1, kemudian belajar itu harus disuruh dan kurang disiplin. Sampai kapan? Sampai sekarang SMA kelas 2. Itu dampaknya Bu, mau saya balikin dia ke kelas 1 biar dia masuknya umurnya pas 7 tahun? Tidak mungkin. Gitu. Jadi untuk saya bisa menjelaskan pada ibu-ibu semua, saya juga sudah bereksperimen dengan putri-putri saya. Yang pertama lancar kayak jalan tol, saya nggak perlu mikirin. Tapi yang kedua itu saya bekerja keras, gitu ya. Itu adalah salah satu dampak karena anak saya masuk pas umur 6 tahun 0 bulan. Belum bulan, gitu ya. Belum bulan itu berarti 6 tahun, 5 tahun sekitar 11 bulan, 15 atau 16 hari lah. Belum bulan Bu, ibarat gue jadinya brownies ya. Brownies kan agak keras-keras gimana gitu ya. Nah gitu. Jadi kenapa secara psikologis anak itu kalau di dalam dinas pendidikan 6 tahun 6 bulan atau 6 tahun 7 bulan sampai dengan 7 tahun, karena itu diprediksi anak sudah matang secara psikologis dari segi emosi, kemandirian, kemudian dari segi sosial. Karena di dalam tes kematangan sekolah selain 14 aspek yang diukur juga termasuk dalam dia inisiatifnya cukup, kemandiriannya cukup, sosialnya cukup, emosinya cukup. Ada 3 aspek lagi yang perlu diobservasi. Nah ini tugas ibu-ibu yang ada di TK dan PAUD. Kalau PAUD rasanya terlalu rendah ya, tapi yang di TK itu yang perlu observasi gitu. Kemudian anak percaya diri, punya banyak teman. Jadi kalau yang datang ke rumah sakit, orang tuanya nggak pengen nungguin, anaknya nggak pengen ditinggalin, itu aja udah ada indikasi kemungkinan hambatan sosial. Artinya kemandiriannya juga secara sosial kurang. Bisa nggak masuk SD? Bisa, kalau yang lainnya oke, dikasih catatan, berarti perlu diberikan treatment secara sosial. Gitu ya. Nah, mempersiapkan anak secara akademis bisa membaca, paham isi bacaan. Ini anak zaman sekarang ya Bu, Gen Z ya. Buku sekedar hafal, bukan sekedar bisa menulis tapi kuat menulis. Berarti apa? Motorik halusnya perlu dikembangkan. Gimana cara ngetes motorik halusnya kalau di TK? Di TK itu banyak pelajaran motorik halus, menggunting, melipat, meremas plastisin, spons, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah stimulasi untuk perkembangan motorik halus. Saya ada beberapa pasien yang kelas 6 SD, kelas 5 SD itu nggak mau menulis, bukan nggak bisa, tapi tidak mau. Kan ujian semua menulis ya, nggak mungkin gurunya yang ngebantuin ya. Akhirnya apa? Setelah dicek ternyata perkembangan motorik halusnya nggak berkembang maksimal. Kenapa? Berarti stimulasinya kurang. Kalau Gen Z, stimulasinya yang lebih dominan apa? Main HP. Jadi jangan berbangga ibu-ibu pendidik kalau orang tuanya bilang, oh iya Bu, dia kan bisa susun puzzle, bisa buat ini, buat itu.
Yang maksimal itu bukan pembuatan di HP, tapi di 3 dimensi. Kalau selagi semuanya di HP, ini perkembangan motorik halusnya nggak berkembang. Kenapa nggak berkembang motorik halusnya? Ada yang tahu? Kenapa motorik halusnya nggak berkembang? Kenapa Bu? Kurang latihan. Kenapa kurang latihan Bu? Jangan main HP. Apanya kurang latihan? Tahu Bu? Saraf motorik halusnya tidak Karena kalau kita main HP kan cuma usap-usap aja ya Bu ya. Tapi kekuatan motorik halusnya tidak terstimulasi. Sekarang kita cek anak bisa motorik halus atau tidak. Kalau ibu-ibu punya baby umur 1 tahun itu udah bisa dicek menurut alat tes Bailey. Mengeceknya gimana, sejauh mana anak bisa pegang pensil. Walaupun cuma begini, ini motorik halus. Nah begitu dia TK, dia harus sudah bisa seperti ini. Yang betul adalah 3 jari. Kalau nggak bisa gimana Bu Roro? Kadang ada anak yang nulisnya begini, kadang anak nulisnya begini. Ibu suruh orang tuanya beli alat bantu menulis, cuma 6.000 perak Bu di Shopee. Mahal ongkir, ya tapi ya. Kalau nggak ibu bisa cari di toko-toko apa tuh buku atau apa kayak gitu ya, mungkin di mana-mana udah ada. Dia harus seperti ini, harus 3 jari. Dan kemudian kalau menulis ini nggak boleh ngangkat, memang harus kena ke diletakkan. Gitu ya. Nah itu yang pertama kali ibu-ibu bisa ngetes untuk di TK. Bisa nggak dia pegang pensil? Kan di TK ada mewarnai ya. Itu adalah screening awal. Kalau misalnya nih, ini kan di screening di layar itu kan ada biru tua, biru muda ya. Coba kamu warnai yang biru tua. Kan kecil space-nya ya. Dia keluar garis atau enggak? Kalau dia keluar garis, tekanannya masih kuat, masih heboh, berarti motorik halusnya masih harus diperbaiki. Gitu ya. Apa rangsangannya? Bisa plastisin, bisa peras kertas, bisa pledo, bisa apalagi ya, spons gitu ya, menggunting, mewarnai dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain menulis, anak juga bisa membaca. Nah, sebetulnya anak disleksia juga bisa ibu tracking dari TK. Misalnya kayak huruf, bentuk B, P, D, itu terbalik lah gitu ya. Terus kemudian kayak bentuk persegi panjang, bujur sangkar gitu ya, dia sering kebalik lah. Atau misalnya elips, bulat gitu ya. Itu sebetulnya stimulasi yang sering diberikan oleh guru-guru di TK. Terus kemudian di dalam persiapan akademis anak juga harus sudah bisa menghitung ya. Dan yang terpenting adalah suka ya, suka-suka. Maksudnya kita diajarin seperti Bu Laila tadi sampaikan, mengenalkan dulu gitu ya. Kemudian dilatih. Semakin sering dilatih maka akan sering menguatkan, sering menjadi ada peningkatan kemampuan dalam pemahaman bentuk, huruf, angka, warna. Nah, mengasah keterampilan membaca ini dengan saya lihat di beberapa sekolah punya buku cerita bergambar. Ya, tujuannya apa? Balik lagi, saya mengajarkan anak saya yang kedua itu biar hobi membaca dari yang awal ini. Kalau anak saya yang nomor 1 dari umur 2-3 tahun dia udah ada minat membaca, tapi yang kecil itu tidak ada. Sehingga saya hanya membuatkan seperti ini. Waktu itu anak saya sudah besar ya, SMA kelas 3. Saya intenskan dia untuk memunculkan minat membaca. Adek, setiap minggu kita pergi ke toko buku, adek wajib beli buku, tapi bukunya yang bergambar. Terserah adek mau beli apa. Memang dibelinya buku yang bergambar, gambar aja Bu, nggak ada tulisannya. Kemudian saya tanya, udah baca? Udah. Gimana adek baca? Ternyata cuma udah. Ya, cuma dibalik-balik aja Bu, gitu. Oh ya udahlah. Nah, besoknya begitu terus sehingga akhirnya saya minta untuk
kamu sekarang beli bukunya bukan yang bergambar lagi, ada gambarnya dan ada tulisannya sedikit. Ya memang patuh Bu, dibelinya. Terus udah baca deh, udah gimana? Ternyata dia cuma lihat gambarnya lagi Bu, ya udah. Terus begitu treatmentnya sampai akhirnya dia bilang gini, Ma, Adik mau beli buku, tapi novel ya Ma? Boleh, apa Adik pilih silahkan. Kalau novel kan berarti udah kata-kata semua ya Bu, gambarnya sedikit. Sampai akhirnya itu terus berlanjut, sehingga akhirnya dia mulai, aku hobi membaca, aku mau beli novel, mau beli ini, beli itu. Tapi tetap untuk pelajaran dia tidak berminat. Kenapa begitu? Karena buku LKS itu tidak Menyenangkan. nggak ada warna, kertasnya juga kertas murah gitu ya. Tapi kan tetap dia harus belajar. Nah, saya poinnya bukan dia tetap harus belajar Bu, minimal dia mau membaca. Karena pengetahuan bertambah itu karena membaca. Gitu ya. Jadi budayakan membaca dengan hal yang sederhana adalah belikan, mengadakan, mengenalkan, memberikan buku bergambar. Gak usah yang mahal-mahal Bu, yang 5.000-an aja kelar, yang cuma 5-10 halaman gitu. Jadi kalau ibu lihat anak didiknya setiap dikasih buku cuma disobek-sobek aja, lihat dulu. Nanti kita mulai, coba gambar apa ya, ceritanya apa ya, biarkan dia bercerita, berimajinasi, karena fasenya memang seperti itu. Nah setelah berimajinasi baru apa yang perlu kita luruskan, gitu ya. Nah itu yang memang harus kita lakukan agar si anak punya minat membaca dan memahami bacaan. Karena banyak anak-anak yang datang ke rumah sakit mereka nggak bisa baca, titik koma kagak ada Bu, jadi kayak rel kereta api. Nah kalau saya tanya itu artinya apa? Kebetulan di ruangan saya ada PC, jadi saya cuma tinggal cari cerita pendek bagi anak-anak yang nggak bisa baca. Terus saya suruh orang tuanya di situ, anaknya di sini. Coba kamu baca yang keras ya. Cara kita mengajarkan anak untuk melihat dia bisa membaca atau tidak itu pakai suara yang keras. Contoh, mengasah keterampilan membaca anak sejak dini, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya saya anak yang punya gangguan membaca, mengasah keterampilan membaca anak sejak dini, reading alert, mengasah minat baca, memperkaya kosakata, ibu ngerti nggak apa yang saya baca? Enggak. Karena ternyata anak yang punya kesulitan belajar dalam membaca, dia nggak paham titik koma, tanda seru, tanda tanya itu apa maksudnya. Dari mana dia nggak paham? Berarti karena nggak ada stimulasi. Makanya kita mengajarkan lagi. Kalau ibu-ibu semua di sekolah sudah mengajarkan, transfer ke orang tuanya. Ama, kalau bisa mama tiap malam ngedongeng ya, buat mama cerita. Apa ceritanya terserah mama. Tapi ada, wow, terus gimana dong? Aku kaget, misalnya gitu ya. Nah itu harus punya ekspresi seperti itu, sehingga anak tahu membacanya. Oh kayak gitu ya membacanya. Tapi kalau, wow, aku kaget, itu anak autis Bu yang ngomong kayak gitu ya. Jadi kita harus memberikan ekspresi yang benar sesuai dengan bacaan. Yang itu paling mudah Bu. Kemudian mengenal bentuk, mengenal warna. Nah ibu lihat nih, hijau dan biru itu orang banyak terbalik ya. Nah ibu lihat anak ini apakah buta warna atau tidak. Ibu bisa identifikasi dari PAUD ya. Keterampilan mengasah membaca. Nah ini untuk lihat dia punya persoalan tidak dengan tata letak ya. Atas bawah kanan kiri, mengenal pola bulat, segitiga, segi empat gitu ya. Awalan akhiran. Nah ini juga perlu dikenalkan sejak TK. Kemudian cara anak mengeluh capek menulis. Nah ini kalau anaknya bisa menulis tapi dia capek, berarti masalahnya apa Bu? Motorik halusnya atau emosinya? Emosi kalau capek. Emosinya. Jadi ibu harus lihat lagi tulisannya bisa rapi kan? Terus di saat dia banyak, apakah emosinya yang bermasalah? Capek Bu, sekarang murid gitu ya, aku nggak mau capek. Akhirnya dia pulang lambat. Temannya udah pulang, dia belum pulang. Menulis itu adalah sesuatu yang sangat menyiksa, karena dia harus ada lingkungan,
Koordinasi antara otak, tangan, dan Bisa. Seperti itu bisa. berat jadinya. Gitu ya. Nah makanya saya selalu bilang sama orang tua, pendidikan zaman sekarang tidak ada menulis halus kasar atau tegak saku. Padahal itu pendidikan yang sangat bermakna untuk anak melatih